Kayak kalau misalkan udah kerja itu harus tahu prioritasnya sih. Kalau kerja sambil kuliah itu harus tahu prioritas kalian apa pertama. Benar. Karena pas di semester awal itu gue tuh kerja, ngeband juga, terus paduan suara, terus kuliah. Jadi itu benar-benar buk. Time to spill the tea. Hai, welcome back to the tea. Time to spill the tea. Sebelum gue mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu di YouTube kita ini, karena kita setiap minggunya itu bakal nyebarin deti-deti buat kalian. Kita akan nge-spill deti buat kalian, dan tenang aja, udah pasti banget yang kita bahas tuh seru-seru semua. Dan kali ini lagi-lagi gue gak sendiri pastinya, gue pasti bawa teman-teman gue nih untuk ngobrol bareng-bareng lagi, karena kan sama siapa lagi gitu gue ngobrol kan, pasti sama teman-teman gue yang ini aja gitu. Dan gue kali ini pengen ngebahas soal gimana ya, kita kan sekarang ada di era nih, kalau misalnya lo semua tahu ya, kita ada di era yang namanya generasi sandwich. Generasi sandwich tuh bahkan dari lu baru mahasiswa aja itu tuh udah banyak banget yang kayak udah mulai kerja, ya nggak sih? Dan teman-teman di sini tuh udah relate, gue pun relate, jadi kita semua relate. Jadi kayak kita kuliah sambil kerja, kita ada juga yang kebalik, yang kerja sambil kuliah S2 gitu kan ada ya. Tapi yang kali ini mau gue bahas adalah gue mau ngebahas soal kuliah sambil kerja tuh ya. Dan kita akan sambut lagi ini ya, dua pemeran utama di dunia ini. Sambut Mina dan Solay. Balik lagi sama gue ya guys. Kita ngobrolinnya sekarang gimana ya, yang gini-gini aja lah ya. Kita kayak mesti cinta mulu gak sih? Kan hidup kita gak cinta aja sih. Ya guys, ya kan? Gue pengen tanya nih, kalian kalau kesibukan sekarang apa? Kan dulu kan pasti ada kesibukan yang berbeda-beda nih. Kalau sekarang kesibukannya apa? Dari aku dulu ya. Kalau aku itu sekarang kuliah sambil santai aja penduduknya, magang. Kebetulan biar gak gendut ya di frame-nya. Oke, ya terus? Iya, jadi kalau kuliah itu aku kuliah aja sama UKM sih. Terus kalau sekarang tambahannya jadi magang gitu. Capek banget gak sih? Capek guys. Capek sih. Kalau Mina gimana? Mungkin kalau misalnya di yang episode sebelumnya pas ada aku bilang aku mau wisuda, dan kebetulan sekarang udah selesai wisuda. Thank you. Jadi memang kesibukannya sekarang fokus ke kerja kali ya. Kerja ya. Sama ngurus SKL gitu-gitu lah ya. Betul. Ijazah segala macam udah sih kebetulan. Udah, cuma cepet banget. Udah. Paling ya persiapan, gak tau sih kalau misalnya S2 mungkin 2 tahun lagi kali ya, biar kayak nambah experience dulu segala macam kayak gitu sih. Benar. Tapi kalau misalnya sekarang nih, kan kalian bakal nanti lulus ya, mau S2 apa enggak? Aku mau sih, jujur aku pengen, tapi mungkin nggak dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat? Iya. Kenapa tuh? Karena ya sama sih, mau cari experience kerja dulu yang nyata gitu, baru nanti untuk S2-nya itu kita lihat kita mau ngegali expertise di mana lagi sih gitu. Enggak, tapi gue tuh masih kayak nggak relate deh, kayak orang tuh pengen S2. Jujur gue belum mau S2 ya, karena menurut gue capek deh sekolah gitu. Lo kenapa sih pengen S2? Min, jawab Min. Gue dulu. Kalau gue emang suka belajar. Suka baca. Iya, suka baca. Kayak menurut gue sesuatu hal yang kayaknya setelah gue udah bekerja kayaknya mungkin pada relate juga ya. Kayaknya enakan fokus buat belajar doang. Oh, tapi iya sih, itu jujur gue gak sama cari duit ya maksudnya. Setelah pernah merasakan kerja juga, cari duit juga barengan, gue lebih kayak ternyata beneran orang iya. Misalnya pas orang tua ngomong udah fokusnya belajar aja, itu real. Padahal dulu tuh gue ngerasa kayak apaan sih, kerja kan cuma fokusnya sama satu doang, sementara belajar kan banyak yang dipelajarin. Ternyata enggak ya guys, maksudnya kayak karena pressure-nya kayaknya juga nggak yang setinggi. Tapi kalau aku nggak relate sih. Iya, kalau aku suka kerja karena orientasi aku duit ya kebetulan. Oh iya betul. Jadi kayak aku suka cuan banget, kayak I love. Tapi kenapa masih pengen S2? S2, jadi itu tuh S2 itu kalau menurut aku ya penunjang untuk jenjang yang lebih bagus. Iya, jadi semakin tinggi aku pendidikan, ini menurut aku ya, semakin tingginya pendidikan semakin besar juga yang hal yang aku bisa dapat, entah dari sisi ilmu dan uang gitu. Kalau uang itu bisa kayak udah S3 pasti ini gitu. Sama satu ini sih, kayaknya orang tuh makin punya bukan posisi doang, punya ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi. Ibaratnya kalau di kerjaan jabatan, kalau kuliah tuh ada title S1, S2, S3, makin hidden
bukannya untuk mau didengar orang lain ya, tapi at least apa yang kita omongin itu nggak disepelein Oh iya gitu iya, loh. tapi itu bener Nggak sih, gampang bener. diinjek-injek jadinya. Kayak di gigi lu tuh nggak semata-mata cuman tulisan aja, tapi beneran bisa Iya, dan bisa ngaruh gitu kan. bener bukan dianggap yang kayak lah dia siapa sih gitu. Sementara kan misalnya title kan kita bawa knowledge gitu loh, jadi orang ya nggak bisa sembarangan Ya kita menyepelekan atau udah sekolah nginjek-injek jauh-jauh kita, ya, gitu. kalau dengerin gue gitu. Bener. Tapi kalau Dan S3 injek sih. S3 mau nggak? Kalau S3 masih mikir jauh dulu. S3 karena kan setahu gue tuh kalau S3 tuh jadi Disertasi. dosen nggak sih? Enggak juga sih. Kayaknya Oh, S2 enggak udah dari S2 udah bisa jadi dosen nggak sih? Bisa. S3 deh setahu Kalau iya, kalau S3 tuh lebih dokter ya ngambilnya kan Iya. jatuhnya. Oh iya, iya Bisa sih, untuk betul. dosen juga, cuma profesor kayak gitu-gitu juga di S3 sih untuk disertasi. Untuk jadi direktur itu minimal 2 kan. Oh, Minimal S2. direktur tuh minimal S2. Minimal S2. Jadi nggak bisa S1. Oh, gue baru tahu. Jadi direktur itu minimal memang harus makanya pada banyak yang ngincer lagi kuliah S2, MBA kayak gitu-gitu kan gitu. Oh, gue baru tahu. Jadi ternyata guys, nih catat ya buat yang kayak gue nih nggak tahu apa-apa. Itu ada S2 tuh syaratnya. direktur. Tapi gue baru tahu loh. Tapi Bener, beneran bener, baru bener. tahu ini. Makanya jadi kayak mungkin selain untuk knowledge ya untuk jabatan juga perlu kan. Iya kan. Tapi berarti lo pengen jadi direktur. Amin ya, amin Amin ya. ya. Aku maunya sih jadi CEO langsung ya. Kayak top Step gitu ya. Nice. Gitu sih. Jadi tapi kalau S3 mungkin aku sih suka. Mungkin kali ya, mungkin. Gue sih juga pengen ya sebenarnya. Tapi gue lebih pengen ke S2 jadinya setelah dikasih tahu kayak gitu. Kayak gue bisa nih jadi direktur nih. Gue tinggal S2 aja. Ya nggak tinggal S2 aja sih. Cuma menurut gue kayak ya S2 ternyata not so bad kan. Nah, kembali lagi deh. Gue pengen nanya yang ini sih. Kalian nih kan sibuk banget kan, ya kan? Sibuk banget nih, sibuk banget Betul. kuliah. Apalagi nih si Mine nih ya, skripsian juga kan. Iya, Baru selesai nih sekarang. Dan lu berarti pasti kan di DTA nggak cuma sebentar dong. Benar. Dari kapan tuh? Lo skripsian kapan, masuk DTA kapan? Aku masuk DTA itu Desember. Desember. Desember Skripsiannya? 2023. Itu aku baru selesai sempro kebetulan. Baru saya sempro. Jadi iya aku tuh sempro itu Oktober Novemberan aku lupa. Oktober, November. Nah Desember itu ngejar bab 4 bab 5 tapi masuk ke DTA, masuk ke kerjaan yang notabene bukan cuma case study doang. Challenge-nya bukan cuma case study misalnya ada brand Mako atau brand satu brand lah ya. Terus kita study case, pelajarin analisis dan kasih strategi itu bukan cuma sekedar ya udah dapat nilai doang, tapi kan ini kan real case kan kalau Iya, di benar. DTA gitu. Jadi benar-benar cukup memakan pikiran, emosi, tenaga dan segala macam karena harus mikirin gimana manage waktu antara revisian, terus juga harus bimbingan, terus juga harus kerjaan bertemu klien, bertemu klien dan segala macam kehektikannya. Jadi aku benar-benar kalau dibilang sibuk sangat sibuk. Nah kebetulan aku sidang akhir tuh di Januari, aku udah di DTA kan. Iya betul. Aku ditemenin mereka deh Pak. Pokoknya sempat ada kasus skripsiku hilang kebetulan. Waduh, itu capek banget sih. Nangis. Dan Nangis. kerja juga skripsi hilang. kerja nangis. Wah itu definisi. Caranya adalah manajemen waktu. Dan kalau aku nggak tahu sih, kalau ini suatu hal yang mungkin nggak bisa diikutin sama orang banyak. Maksudnya nggak semua orang mau juga. Tapi aku tuh ngurangin jam tidur sih jadinya. Oh ya, kita harus mengorbankan sesuatu untuk sesuatu. Benar. Itu benar. Gitu. Kalau aku gitu sih. Kalau aku masuk DTA itu depresi ya? Enggak dong. Jadi aku tuh masuk DTA tuh Desember pertengahan. Tapi lebih kamu awal. Iya, awal aku dulu. Terus abis itu masuk karena di situ tuh lagi ada gap waktu libur gitu. Terus jadi mikirnya kayak, untuk aduh ngapain ya? gitu Iya, kayak aduh ngapain ya? Gabut banget gitu. Kalau misalkan kerja maksud full time itu nggak bisa. Jadi ya udah magang. Akhirnya dapat di sini, alhamdulillah. Terus akhirnya masih lanjut sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti kinerjanya bagus dong. Bener banget. Amin. Tapi aku yang baru aku pelajarin nih Ran dan aku note banget dan aku pelajarin dari banyak teman-teman aku di DTA, Rani, Sola. Aku tuh kalau aku sendiri mulai kerja itu kan dari semester 3 ya. Sementara mereka nih udah dari lebih dulu dari aku semester 1 kayak mereka juga udah pada mulai kerja gitu dan sangat pas ngambil waktu liburan. Sementara aku waktu semester 1 kan semester 3 itu aku kerja sambilan kuliah. Jadi bukan yang pas waktu liburan aku nggak kepikiran gitu loh. Mungkin dulu waktu pas aku
kalau aku tahu duluan aku juga bakal kayak Akan nyobain gitu kan, kayak jadi daripada gabut di rumah. manfaatkan aja waktu kalian guys. Iya, mahasiswa keren ya. banget mereka guys. Soalnya mahasiswa tuh udah bisa kerja guys. Udah bisa Jadi kayak kerja. udah bisa kerja, udah bisa Karena- magang, bisa kerja Iya, semuanya. karena menurut gue perusahaan zaman sekarang tuh lebih open minded gitu loh. Jujur Kayak beda untuk- banget sama yang iya, dulu ya. Kalau sekarang tuh lebih kayak ngasih kesempatan buat yang belum lulus itu tuh bisa kerja part time gimana gitu, yang maksudnya lebih fleksibel, contohnya kayak di Deta nih, makanya gue benar. bisa extend karena Bener-bener. ternyata alhamdulillahnya dikasih kesempatan buat difleksibelin waktunya gitu, jadi lebih menyesuaikan ke gue daripada ke jadwal Jadwal kantor kantor gitu. gitu. Iya bener sih, tapi ya. Tapi kalian pernah gak sih kayak struggle-nya apa deh, struggle yang paling kayak sampai kayak aduh gue tuh pengen berhenti deh dari semuanya sekalian, gue kuliah berhenti, gue kerja berhenti sekalian gitu. Dulu coba. Kalau aku itu kebetulan aku kan juga ada UKM. Nah, UKM itu kebetulan akhir-akhir ini tuh lumayan hektik ya. Jujur tugas kuliah yang setiap hari ada, terus UKM yang aku harus ngurusin ini itu. Dan kebetulan UKM ini juga ada mau lomba kayak internasional. Jadi kayak bener-bener hektik dan ditambah juga kerjaan. Jadi itu bener-bener at some point aku tuh pernah yang aku udah mengendarai motor dari Depok untuk mau ke kantor, itu tuh tiba-tiba GERD aku naik Stres ya? Iya, karena kayak mikirnya kayak wah, terus habis ini gue ngapain lagi ya gitu. Itu udah di tengah jalan dan pengen OTW ke kantor, akhirnya gue akhirnya pas banget itu tuh udah ada di tengah-tengah rumah aku gitu. Jadi kayak aku mikir kalau lanjut takutnya gue kenapa-napa di jalan gitu. Bahaya kan. Gue akhirnya putusin buat pulang aja, terus habis itu gue chat kayak Kak izin ya untuk WFH aja gitu. Jadi kayak itu sih maksudnya ternyata bisa stresnya tuh bikin Fisiknya juga ya, gitu. mental ke fisik gitu. Tapi Deta keren banget anjay. Keren. Kalau misalnya aku struggle, mungkin menurut aku selama aku hidup ya paling struggle itu adalah aku kan alhamdulillah dapat kesempatan buat dapat 3,5 tahun. Berarti kan ada waktu aku sambil kelas juga, sambil kerja juga, sambil skripsian juga, Iya gitu sih. kan, sambil ngerjain beberapa aku BEM juga waktu itu. Jadi itu definisi kayak stres karena BEM harus nyari duit, pasti pernah kan ngerasain iya, kayak betul. BEM Betul. nyari duit kerjaan segala macam. Terus abis itu aku ada ngejar juga award dari Duke of Edinburgh gitu, jadi kayak ada kerajaan Royal Highness di UK, pokoknya ada emang program dari kampusku. Terus aku salah satu yang bisa ngejar untuk dapat bronze award. Tapi semuanya tuh mereka tuh meminta untuk kayak udah ayo sekaligus, jangan nanti sayang gitu kan. Terus gue mikir kayak ya udahlah. Tapi itu balik lagi, aku tidur sampai 3 jam doang, bangun ngerjain ini ngerjain. Nangisnya sering banget. Wah, udah pasti sih. Parah nangisnya, stresnya, Iya. rambut rontok. Wah, itu Iya bener-bener makan nafsu, demam. Aku kalau misalnya stres tuh demam. Terus kayak kalau udah stres banget. Jadi guys, please banget jangan ngejudge kayak bahagia terus atau nggak kayak lu sukses sekarang nggak ada background. Tapi berarti itu sukses gak sih, maksudnya kayak Iya, lu kelihatan alhamdulillah bahagia ya. banget, padahal deep down tuh kayak mau mati gitu. Iya bener. Dan lu bisa melewati hal-hal itu Iya, dong. itu keren banget sih. Tapi emang anak-anak sekarang tuh emang menurut gue ya, emang semuanya tuh produktif banget. Nah, betul, Tapi betul, yang betul. menurut gue itu yang sebenarnya anak-anak sekarang, anak-anak maba ini harus tahu juga, jangan sampai kalian workaholic. Karena pertama Benar, kali gue coba untuk kerja, itu gue jadi workaholic banget. bener. Gue seneng banget sama kerja, sampai akhirnya gue Lupa. ada di titik gue tuh kerja itu ada 3 kerjaan. 3 kerjaan, kuliah, magang. Itu gue stres banget tuh. Gue stres banget, gue gimana caranya nih ngebagi waktunya, kan gue juga punya keluarga, gue juga punya pacar, gue juga punya semuanya. Itu cuman karena gue pengen kerja, gue pengen kayak, gue tuh gak mau ada waktu gue, ini tuh apa sih namanya, toxic productivity ya? Iya. Toxic productivity, kayak gue ngerasa kayak kalau ada waktu kosong aja, gue tuh gak Iya. produktif. Nggak produktif. Wah itu jangan Iya, sampai betul, kayak gitu betul. guys, karena menurut gue itu udah toxic banget, gak sehat buat Iya. mental dan fisik kalian. Betul, Karena betul. itu bener kayak, gue waktu itu sering banget nangis, gue stres banget sampai kayak, gue harus kayak gimana. Terus akhirnya itu, dan gue tuh lagi ngekos. Jadi Anak plus, kosan. jadi kayak lagi Sendiri ngekos lagi sendiri. ya kasusnya. Terus juga lagi gue banyak, terus ya udah akhirnya setiap hari nangis. Gue sampai ngewarnain rambut gue jadi merah kayak gitu. Iya bener-bener. Ini coping mechanism Segil cewek era ya. lah. Iya, jadi segil air aja Kalau biar nggak katanya. warnain rambut, potong rambut. Iya, potong rambut ini kan pendek. Enak terus tuh. Kayak maksud gue apa namanya, dan itu tuh nggak, maksudnya gimana ya?
masalahnya aja nggak cuma itu doang, kayak maksudnya nggak cuma kerja doang, kayak macam ada masalah pribadi internal kita juga nggak sih guys. Jadi kayak di rumah jadi kayak macam. pikiran tuh pasti burn out banget. Jadi kalian semua boleh cari pengalaman nggak sih kalau misalnya lagi kuliah segala macam, tapi jangan sampai kebanyakan. Bener sih, bener kebanyakan. Satu aja nggak sih. Gue harus running 3 job dalam itu gimana caranya kan? Gue pusing banget sih waktu itu. Bener, aku juga yang karena struggle, stres, demam segala macam sampai temen aku sering lupa makan. Bukan karena lupa makan gak mau makan, tapi ya karena benar-benar lupa makan dan jadinya gak mood makan gitu loh. Jadi kayak udahlah sibuk segala macam. Tapi sampai pasti diomelin sama teman-teman aku, jadi kayak udahlah, kayaknya lo gak bakal mati juga kok kalau nggak ninggalin satu pekerjaan lo. Bener kan? Maksudnya kayak lo masih di anak kuliah tetap masih di provide lah pasti gitu kan. Gimana kalau misalnya anak kuliah yang udah nggak di provide, wah pusing banget. Itu pusing banget. Kasian banget tuh. Tapi untuk yang run itu tadi gue relate aja. Jadi kayak kalau misalkan udah kerja itu harus tahu prioritasnya sih. Kalau kerja sambil kuliah itu harus tahu prioritas kalian apa pertama. Benar. Karena pas di semester awal itu gue tuh kerja, ngeband juga, terus paduan suara. Terus kuliah, jadi itu benar-benar bakbuk gitu, kejar-kejaran banget. Dan itu tuh cuma 1 semester sih alhamdulillahnya. Jadi kayak gue harus mikir kayak kalau misalkan running semua tuh nggak bisa. Emang bener nggak bisa guys, jadi jangan dipaksain. Jadi waktu itu gue juga pernah. Iya kan? Pernah waktu itu gue jadi project officer satu podcast. Ini podcast juga btw. Project officer satu podcast. Gue jadi ketua acara seminar internasional. Terus gue kerja 2, terus gue ngekos, itu kayak banyak banget terus kayak itu. Dan kalian mendingan kalau misalnya organisasi udah ada, kerjanya satu aja guys. Satu aja, jangan banyak-banyak. Ingat bener banget prioritas time management tuh sebenarnya rahasianya adalah lu tahu prioritas tuh di hari itu maupun di kedepannya, ngerti nggak sih? Jadi kayak misalnya hari ini deh lu kayak butuh ada 2 nih. Kayak misalnya lu ada yang 2 mau, lu datang ke dua-duanya gitu. Lu nggak bisa membelah diri nggak sih? Misalkan jadi lu harus tahu yang urgent yang mana gitu. Jadi time management tuh nggak semata-mata lo bisa kerjain semuanya dalam 1 hari. Tapi di mana lo bisa ya ngatur yang mana prioritas yang lebih harus didahulukan ya nggak sih guys? Harus didatengin, mana yang harusnya kayaknya bisa dialokasikan ke lain waktu. Iya benar-benar. Gitu sih. Ya tapi kita kan sama-sama masih belajar ya. Benar. Tapi dari situ akhirnya jadi belajar guys. Tapi jadi belajar ya. Maksudnya kayak udah dengan segala kehektikan itu kita jadi kayak tahu mana yang harus diprioritasin. Kalau misalkan kita nggak ngelewatin itu, kayaknya kita masih mau semuanya gitu guys. Oh iya, tapi ini nggak baik sih, toxic productivity itu nggak baik. Stres dan mental lu kekuras banget. Jadi nggak usah. Dan dulu tuh karena mungkin kita masih yang coba-coba awal ya. Jadi kayak kita ngerasa pasti nih, kalau misalnya keterima gitu. Misalnya kerja segala macam, kalau misalnya ada yang diomelin atau ngelakuin kesalahan tuh berasanya kayak aduh gue kayak gini gitu. Kenapa gue kayak gini? Padahal kan kayak ya namanya juga proses belajar, nggak ada yang semuanya langsung jago lah gitu. Ya, pasti kalian akan dimarahin guys. Dan kayak tapi menurut gue proses dimarahin di kantor tuh emang harus. Iya sih. Karena maksudnya lu akan selalu melakukan kesalahan ya kan. Kalau nggak diomelin gitu. Kalau nggak diomelin aneh juga kenapa lu nggak diomelin mulu gitu kayak antara bos lu kayak udah nggak peduli atau gimana? Iya benar. Suka sama lu. Waduh, itu benar. Atau dia suka sama lu. Bisa nggak ini di skip aja? Ini di-cut. Aduh. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian balik lagi ke masa-masa hektik kalian. Oke. Kalian mau nggak? Atau kalian akan stay di zona nyaman kalian yang sekarang? Atau kalian masih ngerasa ini belum zona nyaman gue sih gitu? Ini masih kayak ya zona gue seperti yang lama gitu, atau kayak gue ingin mencari zona nyaman yang lain, kalau balik lagi gue nggak mau gitu. Kalau gue mau ke zaman dulu di saat gue hektik. Jujur. Karena maaf ya oversharing dikit gitu. Pas SMK tuh gue udah overproduktif. Jadi kayak gue tuh misalkan jadi habit lo lah. Iya, udah jadi habit. Jadi kayak Senin, guys. Misalkan Senin nih, misalkan hari Minggu itu gue kerja nih dari jam 3 sampai jam 1 pagi. Besoknya terus pulang ke rumah tuh bisa sampai jam 3. Jam 3 pas bangun udah hari Senin kan. Senin gue bangun untuk kayak praktek, untuk sekolah, terus praktek itu biasanya tuh sampai jam 10 atau jam 9 malam dan besok berulang-ulang lagi. Itu capek banget sih. Iya, tapi sebenarnya itu capek, tapi ternyata gue tuh ngerasa itu seneng.
kesenangan gue. Tapi gue dulu gue sempat mikir kayak gitu, kayak ini kesenangan gue sih, Iya kayaknya kan? produktif tuh kesenangan gue. Gue masih senang sampai sekarang karena kalau misalnya gue WFH nih di rumah ya, gue kerja, cuma kayak kadang kan pasti ada waktu kosongnya dong. Nah waktu kosongnya tuh gue kayak, duh gue tuh bosen banget ya gue kayak kesel gitu. Cuman kayak balik lagi, kalian emang harus melewati tahap kesal itu, dilewatin aja, jangan Bener. malah dikasih kerjaan lagi. Mungkin Kayak- karena kita bertiga nih emang suka wanita-wanita suka kerja ya. Iya. Emang maksudnya enjoy gitu loh sama apa yang dilakuin. Jadi kita bisa ngomong kayak gini sih. Jadi kayak bener-bener suka. Aku juga sama sih. Aku kangen sama hack. Lebih ke kangen sih. Tapi Kalau kalau gue misalnya terus-terusan hack Terus kayak juga gitu. gitu, capek juga ya. Kalau gue kayak nggak kangen deh sama ini. Jujur gue bukan nggak kangen ya, lebih ke kayak gue senang sama hal itu dulu. Gue senang Iya. banget karena gue ngerasa gue pinter banget nih dulu gitu, Oh. kayak gue produktif banget dulu. Cuma kalau gue pikir kayak gue butuh ketenangan juga gak sih? Iya sih. Dan kayaknya badan gue sekarang udah tidak mumpuni Sama, seperti gue juga zaman manja dulu juga. ya. Dulu tuh gue sering banget pulang pagi. Gue sering banget pulang pagi. Sekarang gue jam 10 tuh udah dulu tuh sakit di belakang gue nih. Oke, kita abis ini ngebahas apa? Kita ngebahas apa diskusi? Sekarang jam 9 aku udah, maaf ya aku ngantuk banget. Aku Oh, iya, tidur duluan iya, ya, iya. guys. Dulu jingit sampai jam 2 buat Wah iya banget. buat kuliah, buat Buat apa, organisasi. juga, buat Iya organisasi. sih, betul, Ayo sok, ayo kita lanjutin sampai ngalor ngidul. Sekarang meeting aja ngantuk. Tapi lihat. Notes kita masih 22 tahun guys. Kita belum 29 tahun. Tapi emang kita emang remaja jompo. Kita masih bisa dibilang remaja gak sih? Aku sih Menuju masih dewasa remaja ya. ya. Lu Menuju 22 tahun. dewasa ya. Justru dia paling tua loh. Iya benar. Dia paling tua. Ini dikat aja ya. Semua aja lu cut. Oh iya. Tapi kalau misalnya nanti kalian suka nih, kalian kan wanita independen, kalian wanita yang produktif gitu. Amin. Saat nikah kalian pengen alokasiin produktifnya itu ke rumah tangga, Seru banget. atau memang kalian ingin alokasiin produktifnya itu ya udah gue kerja terus sampai gue mati gitu. Allahu Akbar. Itu gimana? Kalau gue pengen kerja, semoga pas gue udah tua gue udah ada punya bisnis ya yang udah Amin, running amin, terus-terusan amin. gitu. Jadi tetap kerja gitu. Jadi gue pengen Balance seluruh lah ya. hidup gue tuh kerja gitu, tapi tetap ada waktu untuk keluarga gitu. Kalau gue kayak gue sekarang harus mulai menabung untuk bisnis ya, bener. Jadi kayaknya pas nikah mungkin bisa kerja tapi kayaknya bukan yang mobilitasnya tinggi Iya, untuk ke iya. kantor sih. Gue pengen yang WFH. kerja Iya, di rumah, tapi gue ya. kepikiran nggak untuk di kalau mall. udah Bisnis di rumah. iya sih, kalau udah payoff rumah gitu ya. kalau udah berumah tangga gitu ya, gue juga kepikiran untuk kayak remote aja gitu loh. kerjanya. Iya, jadi kayak mungkin tetap ada aktivitas, Iya. pemasukan tetap ada gitu kan. Harus, Bukan gitu. yang kayak maaf banget kayak santai-santai banget gitu juga. Aku mungkin orangnya balik lagi Nggak terlalu bisa ya. ngerasa gabut gitu Iya. kan. Jadi harus ngelakuin aktivitas tapi kalau bisa di rumah gitu. Kan tetap ngeliatin anak atau keluarga kayak gitu. Jadi kayaknya sebenarnya kayak mager nggak mager guys. Ya kayak mager Mager tapi nggak gue mager. nggak mager. Tapi Iya. kalau mager gue mager. Gitu, tapi Ya, kalau misalnya kayak ke kantor juga kayak mager aduh gue. gimana nih anak gue Iya, segala iya, macam. iya, Banyak benar, yang benar, harus benar. dipikirin. Tapi menurut gue WFH tuh juga maksudnya masih produktif juga bisa. produktif. Justru jujur ya kalau gue lagi WFH, WFC gitu gue tuh rasanya pengen kerja aja terus gitu. Soalnya Soalnya kayak Bener. aduh ini apalagi harus gue kerjain gitu. Iya, Jujur gue kayak gitu kayak bener. kayak gue malah pengen kerja terus. Tapi tuh Bener. kadang ya nggak selalu ya. Kayak kadang kayak misalnya udah di kantor nih pagi-pagi udah ngantuk. Ngantuk banget gue nih. Makanya apalagi kalau misalnya kita punya bisnis sendiri ya kayaknya kan lebih enak ya ngerunning segala macamnya Iya. di rumah gitu kan. Cuma mungkin kalau misalnya pun nanti bikin kantor sendiri untuk bisnis ya deket rumah. Deket Jadi rumah. kan Mau itu enak lebih banget sih. ya Ha, kan? itu enak banget. Jadi kayak yaudah Tinggal mobilitasnya jalan gitu. bener, mobilitasnya nggak terlalu tinggi, nggak Kalau terlalu tinggal buka jauh. jendela, udah Hai guys gitu. itu buka warung. Nah iya sih. Gitu. Jadi Ya, benar, kayak benar, benar. untungnya pasanganku juga kayak kayaknya aku juga tidak bisa memilih pasangan yang kayak mengharuskan sesuatu. Misalnya kayak harus tidak bekerja nggak bisa, harus bisa kerja banget. juga juga nggak nggak bisa. bisa sama gue juga kayak gitu. Sebenarnya kan hidup kita ya. Iya, Iya. jadi kayak yaudah kamu Kayak gimana? ngatur gue sih. Ini pro kontra sih, nanti kita akan bahas di detik selanjutnya. Oke. Tungguin aja ya guys. Kita akan bahas di detik selanjutnya. Nah, gue pengen closing statement dulu nih dari kalian berdua nih kan, dari kita bertiga deh ya. Oke. Kan udah nih mahasiswa sambil kerja. Pesan-pesan kalian buat yang mahasiswa di sana yang kayak lagi muncul nih benih-benih toxic productivity-nya, apa yang mau kalian kasih tahu? Min.
Aku dulu. Ya. Kalau aku lebih ke mungkin selain ada yang toxic itu mungkin soalnya ya toxic productivity. Aku nggak bingung soalnya. Toxic positivity banget. Kalau Kita misalnya sama. Iya. Soalnya kalau aku dulu orang yang malah takut buat coba. Kayaknya aku pengen ngasih pesan-pesan buat teman-teman yang bawah takut buat nyobain Iya. Oh iya, jangan takut. pekerjaan gitu loh. Jadi kalau aku kan baru semester ketiga 4, mungkin dari semester 1 nanti gimana pandangannya kan kalau misalnya atau dari 18 tahun guys gitu. Jadi kalau misalnya aku buat teman-teman yang baru mau starting untuk coba berkarir kali ya, berkarir, magang, bekerja, jangan pernah takut, jangan pernah jangan pernah ngerasa kayak jangan juga terlalu mager, karena sebenarnya yang di depan kalian itu lebih banyak lagi. Benar-benar. Bener-bener banyak banget yang kayak mungkin kalian ngerasa cuma udahlah santai 5 tahun lagi, atau kayak masih semester 3 loh, magang tuh semester 8, udahlah nanti aja tunggu semester 8. Guys, kalian tuh terlambat banget. Mungkin di luar sana banyak banget Oh iya, yang udah starting contohnya kita udah starting lebih awal, experience di CV lebih banyak. Jadinya nanti pas udah lulus kalian udah dapetnya udah dapet CV experience-nya poinnya poin plus gitu loh, dibandingkan yang kalian masih kosongan gitu loh. Bener-bener. Jadi kalau bisa jangan takut buat mencoba. Kalau gabut mendingan dialokasiin buat cari-cari intern, coba-coba aja. Lumayan kan buat jajan-jajan sendiri. Betul, bisa kok freelance bisa. Iya, itu freelance kayak gitu. Jadi bahkan guys, anak SMA sekarang aja udah ngurusin LinkedIn. Jadi jangan malas buat ngurusin hal kayak gitu. Dulu gue LinkedIn gue nggak tahu anjir, pas SMA gue kayak bodo amat sama LinkedIn, gue cuma main. Makanya zaman sekarang tuh anak-anak tuh maksudnya kalian harus realize dan kalian harus paham banyak banget yang mereka tuh udah well prepare gitu. Betul. Jadi jangan nanti pas kalian udah baru lulus fresh graduate baru kalian ngoceh-ngoceh, kok gue gak dapet kerjaan ya? Gue kan dapet, gue udah kuliah di sini-sini, gak dapet kerjaan. Introspeksi diri sih menurut aku. Coba kalian lihat dibandingkan yang lain teman-teman. Mungkin banyak yang udah pekerjaan karena rezeki dan takdir dan lain-lain. Cuma seberapa kalian udah mau mencoba dan berusaha, pasti banyak orang lain tuh yang lebih langkahnya tuh 7 kali 8 kali daripada kalian, makanya udah bisa diterima kerja. Benar. Itu kalau dari aku. Jadi jangan lupa buat mencoba, jangan lupa untuk mau mencoba. Jangan takut untuk mencoba guys, intinya. Nah, kalau dari Sala? Kalau dari aku sebenarnya gue kayaknya akan menyarankan kalian untuk dapat waktu di mana kalian itu ada di saat toxic productivity, biar kalian tuh bisa compare kayak kehidupan kalian saat itu sedang berjalan dan sekarang yang akan kalian pilih. Jadi nantinya ke depannya kalian akan bisa memanage atau memilah-milah atau bisa lebih tahu apa yang mau kalian pilih, apa yang mau kalian kerjain gitu. Karena kalau misalkan menurut gue kalau belum dapat momen seperti itu, kalian akan masih mikir kayak kayaknya gue udah cukup deh, atau gue tuh takutnya mereka udah merasa puas duluan, padahal toxic productivity itu masih bagus karena kalian tuh masih semudah itu gitu loh. Jadi kayak harus ngerasain itu dulu sih. Bener biar sih. tahu. Tapi disembuhin lagi ya guys. Iya, gitu disembuhin lagi. Jadi biar bisa melewati masa-masa itu aja sih. Sama gitu. selama masih muda ngelakuin kesalahan tuh it's really okay. Wah, Jadi banget. Kalian jatuh ke lubang yang salah, masih banyak lubang lain, masih banyak. banyak lubang yang lain. Saya jatuh lagi, kalian belajarin aja gitu, belum. Itu ilmu kalian, lubang itu ilmu kalian. Betul. Lubang kesalahan itu adalah lubang ilmu untuk kalian. Benar, jadi jangan takut buat ngelakuin kesalahan. Mendingan ngelakuin kesalahan pas muda daripada nyesel pas tua. Betul. Lebih baik pernah mencoba daripada menyesal karena tidak mencoba. Betul. Setuju banget. Gitu guys dari mereka semua. Kalau dari gue mungkin gue cuma mau bilang di luar sana kan banyak ya mahasiswa yang mungkin kuliahnya pun struggle. Dia harus sambil kerja gitu. Gue mau giving applause dulu yuk, coba tepuk tangan dulu. Keren banget kalian semua yang kerja sambil kuliah, menghidupi keluarga juga, kita nggak tahu ya. Bener banget. Pakai nangis gue. Jadi intinya kalian keren banget dan keep it up. Jangan lupa juga kasih waktu kalian untuk istirahat guys. Gitu aja. Sayangin diri ya. Apresiasi diri. Invest ke diri. Takutnya nanti work terlalu di awal, nanti pas tuanya capek. Jadi ya
It's okay. Balance lah, balance. Rezeki bakal dikasih ke lu di waktunya yang tepat. Ingat, Ingat. pijat seminggu sekali. Work-life balance Work ya. life balance ya. Pijat sendiri juga gak apa-apa. Oke deh, thank you banget Mine dan Thank Sarah. you. Makasih udah nyapa lagi. Kita ngobrol lagi. Mungkin gitu aja untuk yang detik sekarang. Aku Rani, Mine dan Sola pamit undur diri. Bye-bye.